Bab 1001 Nilai Rakasa. Menurut pendapat Blue Bamboo, Komandan Mayat hidup sangat kuat. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, dia merasakan rasa aman yang tak terlukiskan setiap kali dia berdiri di samping si Feng. Dia selalu merasa seperti si Feng punya semacam solusi untuk masalahnya. Gaya bertarung Andit Commander menyerupai metode kiting yang biasa digunakan pemain. Itu hanya bermain-main dengan pemain seolah-olah mereka adalah monster acak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat monster menggunakan metode pertempuran seperti itu. Mendengar pertanyaan Blue Bamboo, anggota tim lainnya menggelengkan kepala dan tertawa. Tidak seorang pun di antara mereka adalah pemain biasa. Dalam persekutuan besar, mereka akan menjadi ahli kelas atas. Mereka telah menghadapi banyak bos yang kuat sebelumnya. Namun, Komandan Mayat di hadapan mereka adalah, tanpa ragu, Tuan Agung yang paling kuat yang mereka temui sejauh ini. Tidak seperti Lord besar lainnya, yang kuat dalam hal atribut, Komandan Mayat kuat dalam hal teknik tempur. Valen Win telah mengendalikan Tiger Thundercloud secara pribadi. Bahkan jika Thundercloud Tiger tidak bisa mengalahkan Tuan Agung dari tingkat yang sama, itu seharusnya lebih dari mampu menghindari serangan bos dengan kombinasi atribut kuat dan keterampilan operasi Valen Win. Namun, bahkan Tiger Thundercloud di bawah kendali pemain nomor 1 Wingguard Spear tidak berdaya melawan serangan S Andit Commander. Pada titik ini, bahkan Valen Win merasa tidak berdaya melawan Komandan Mayat hidup. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang kekuatan Komandan Andit selain dia. Komandan Andit kuat dalam atribut dan keterampilan. Sayangnya, teknik bertarungnya bahkan lebih menakutkan. Meskipun dia telah mencapai alam air yang mengalir, bahkan jika dia tidak bisa mengendalikan Thundercloud Tiger sehalus tubuhnya sendiri. Standar tempur Tiger harus secara signifikan lebih kuat daripada sebagian besar pakar tim. Namun Komandan Mayat telah memprediksi gerakannya. SS itu mampu menyesuaikan lintasan serangan mereka seolah-olah mereka hidup. Awalnya, Valen Win mengira dia salah paham. Namun, setelah banyak serangan dan upaya menghindar, dia yakin bahwa Komandan Mayat telah benar-benar mencapai alam penyempurnaan. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Ketika dia menyadari ini, merinding telah menutupi tubuhnya. Selain kerjasama antara pemain dan menargetkan kelemahan bos, alasan mengapa pemain bisa mengalahkan monster dengan atribut yang jauh lebih unggul adalah penerapan teknik pertempuran mereka. Dengan teknik bertarung, pemain bisa menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya, sesuatu yang tidak mampu dilakukan monster. Namun, teknik bertarung Andit Commander lebih kuat dari mayoritas pemain ahli domain dewa. Bos yang dihadapi oleh tim ini seperti seorang ahli Realm Refinement dengan atribut level 50 Great Lord. Dengan perbedaan yang begitu besar, bahkan tim 1000 pemain level 50 akan menjadi permainan anak-anak untuk monster seperti ini, belum lagi tim mereka yang berjumlah 21. Bahkan seseorang yang sangat kuat seperti si Feng tidak bisa bersaing dengan Komandan Mayat hidup. Kecuali mereka semua dipromosikan ke kelas tier 2 mereka sekarang, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Komandan Mayat hidup. Sementara aku punya rencana, melaksanakannya sedikit terlalu mahal, kata si Feng, mengerutkan kening pada Komandan Mayat hidup. Bagi para pemain Guts Domain saat ini, monster dengan standar tempur seorang ahli Realm Refinement mungkin tidak terbayangkan, tetapi si Feng telah lama terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Monster dan NPC di Domain God berbeda dari yang ada di game realitas virtual lainnya. Semakin tinggi level dan leveled monster atau NPC, teknik pertarungan mereka akan semakin dalam. Jika tidak, begitu pemain memperoleh kelas tier 3 mereka, tidak akan mengalahkan Great Lords dari level yang sama terlalu mudah. Namun, kenyataannya adalah bahwa, bahkan setelah mendapatkan kelas tier 3 mereka, banyak pemain yang tidak cocok dengan Great Lords di level yang sama. Beberapa pemain bahkan berjuang untuk menjatuhkan Lords pada level yang sama. Saat level mereka meningkat, standar tempur monster akan meningkat. Karenanya, teknik bertarung pemain sangat penting dalam domain dewa. Ini juga alasan bahwa si Feng sedang terburu-buru untuk mendirikan pusat pelatihan Zero Wing sendiri. Tanpa jumlah ahli yang cukup, bahkan merampok tim dungeon akan menjadi masalah besar. Belum lagi mendapatkan peralatan yang lebih baik. Namun, bertemu dengan bos level 50 yang telah mencapai Realm Refinement adalah yang pertama bahkan untuk si Feng. Secara umum, guild biasa hanya memiliki satu opsi ketika mereka bertemu dengan bos seperti itu, menyerah. Tidak ada pilihan lain. Jika seseorang lebih lemah dalam atribut dan teknik bertarung, apa yang bisa mereka harapkan? Sedangkan untuk persekutuan besar, selain dari taktik Zerg, menggunakan penghalang sihir adalah metode yang paling umum untuk berurusan dengan bos seperti ini. Setelah menekan bos dengan penghalang sihir, persekutuan akan membombardir bos dengan segala macam alat berharga. Saudara Ye Feng, apakah kamu punya rencana?
Valen Win berbalik ke Si Feng, kaget. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Pengadilan Trial of God yang berwarna 6 bukanlah masalah tertawa. Dia lebih suka menyerahkan harta karunnya daripada menyerahkan rakyatnya pada hukuman sistem. Sebagai tanggapan, Si Feng mengangguk dan bertanya, "Ya, bolehkah aku tahu berapa banyak gulungan ajaib tingkat 2 yang kamu miliki?" Gulungan ajaib tingkat 2, Valen Win dengan cepat menghitung gulungan ajaib yang dia dan rekan timnya bawa. Dengan bangga, dia menjawab, "Secara keseluruhan, kami memiliki total 52 scroll 2 Magic Scrolls. Di antara mereka, 3 adalah gulungan pemanggilan. Dalam Gods Domain, Magic Scrolls yang paling umum adalah Tier 0. Magic Scrolls 1 jauh lebih langka, dan Magic Scrolls Tier 2 bahkan lebih. Sebagian besar tim independen beranggotakan 100 orang paling top beruntung jika mereka membawa 10 gulungan ajaib tingkat 3. 52. Setelah beberapa pemikiran, Si Feng berkata, "Selain dari naskah pemanggilan, berikan padaku gulungan Tier 2 kamu. Aku akan meninggalkan 9 ini bersamamu. Setelah aku mendapatkan perhatian Panglima Andit, gunakan itu." Mengatakan demikian, Si Feng menyerahkan 9 gulungan domain kutub 9 bintang kepada Valen Win. Sebagai arai sihir tingkat menengah, domain kutub 9 bintang dapat dengan mudah menekan Tuan Agung level 50. Meskipun Valen Win tidak tahu apa yang Sisi ingin lakukan, dia menyerahkan semua gulungan sihir tier 2 miliknya, menjaga gulungan pemanggilan. Karena bagaimanapun mereka akan mati, mereka mungkin juga mencobanya. Jika mereka berhasil, mereka akan pergi dengan keuntungan besar. Namun, setelah Valen Win menerima 9 bintang Polar Domain Scrolls, ia terkejut. Gulungan arai sihir menengah, Valen Win menatap Si Feng, yang secara bertahap mendekati komandan mayat hidup, dengan tak percaya. Nilai bahkan gulungan sihir dasar dapat menyaingi gulungan pemanggilan tingkat 2. Namun, tidak seperti scroll pemanggilan tingkat 2. Seseorang membutuhkan banyak salinan dari Magic Arai Scroll untuk menggunakannya. Bahkan sampai sekarang, tombak Dewa Angin hanya mengumpulkan setengah set gulungan arai sihir dasar. Mereka tidak bisa menggunakan penghalang ajaib scroll. Mengenai gulungan arai sihir tingkat menengah, mereka bahkan belum tersedia di pasaran. Mereka sangat langka sehingga, sampai sekarang, Valen Win belum pernah melihatnya. Mereka tidak kalah langka dari gulungan sihir tingkat 3, namun Si Feng dengan santai menarik 9 dari tasnya. Mereka bahkan identik. Bahkan persekutuan besar tidak mampu mengeluarkan begitu banyak, belum lagi kelompok petualang seperti tombak Dewa Angin. Anggota tim yang lain juga sama terkejut ketika mereka melihat Intermediate Magic Arai Scrolls. Tidak hanya Si Feng yang begitu kuat dari haknya sendiri, tetapi dia juga memiliki alat yang sangat berharga. Setelah itu, Valen Win membagikan 9 bintang Polar Domain Scrolls kepada 9 anggota timnya. Dia kemudian menginstruksikan mereka untuk menyebar dan siap. Tidak perlu gugup. Setelah aku merusak komandan mayat hidup, kalian harus mendekat. Setelah kamu mencapai kisaran maksimum, tunggu perintah aku, kata Si Feng dalam obrolan tim setelah mengkonfirmasi posisi mereka. Dimengerti, 9 orang santai ketika mereka mendengar nada tenang dan percaya diri Si Feng. Setelah semua orang siap, Si Feng mengaktifkan Power of Darkness dan Thunder God's Discharge. Dia kemudian berubah menjadi kabur saat dia berlari menuju komandan mayat hidup. Dia sebegitu cepat sehingga, sebelum ada yang menyadari bahwa dia telah pergi, dia berada dalam jarak 50 meter dari komandan orang mati. Bab 1002 Efek dari teknik tempur lanjutan. Sangat cepat, bahkan harimau Thundercloud tidak secepat itu. Apakah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Semua orang tercengang oleh bayangan yang ditinggalkan Si Feng. Dengan kecepatan seperti itu, mendapatkan kunci pada Si Feng akan sulit, belum lagi memukul pendekar pedang dengan serangan jarak jauh. Bahkan High Lord tipe cepat yang mereka temui sebelumnya tidak secepat Si Feng. Komandan mayat membuat langkahnya. Autumn Goose menjadi gugup ketika komandan mayat tiba-tiba membuka matanya. Kemampuan Si Feng untuk merusak Tuan Agung akan menentukan nasib serangan ini. Jika dia bisa mengenai Tuan Besar, dia bisa menarik agro sang bos. Dengan ini, semua orang akan lebih aman saat menggunakan domain kutub 9 bintang. Di sisi lain, jika Si Feng gagal mengenai komandan mayat hidup, ada kemungkinan besar bahwa bos akan menargetkan 9 pemegang gulungan ketika mereka mendekat. Mereka akan sangat rentan ketika mereka mengaktifkan Magic Arai Scrolls. Secara umum, ketika pemain mengaktifkan arai sihir untuk menekan bos, mereka akan menarik perhatian monster. Jika salah satu kastor gulir mati, upaya mereka akan sia-sia. Sebelumnya, ketika Valen Win mengendalikan level 50 Thundercloud Tiger, dia tidak bisa menangani satu titik kerusakan.
Meskipun Autumn Goose sangat memikirkan Si Feng, dia merasakan aura mengerikan yang hampir menghentikan hatinya ketika Tuan Besar membuka matanya. Dia berdiri lebih dari 100 yard dari Komandan Mayat Hidup, namun rasa takut mengambil alih tubuhnya ketika tatapan Ketua Agung jatuh kepadanya, dan nalurinya berteriak padanya untuk berlari. Tekanan itu terasa seolah-olah dia sedang menghadapi Grand Lord daripada Great Lord. Autumn Goose bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Anggota tim lainnya juga merasakan perasaan yang kuat akan datangnya malapetaka. Tiba-tiba, Komandan Mayat berbalik ke Si Feng. Itu melambaikan salah satu tangannya ke pendekar pedang. Siu, siu, siu. Seketika, 5 es besar tumbuh dari bawah kaki Si Feng. Memperlakukan kecepatan hantu Si Feng seolah-olah itu bukan apa-apa, Komandan Mayat akurat menunjuk gerakan Si Feng. Dari 5 es, 3 aktivitas Si Feng terbatas, sedangkan 2 sisanya menyerang pendekar pedang secara langsung. Tanpa ketegangan, es menembus tubuh Si Feng. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Bagaimana ini mungkin? Valen Win tidak bisa mempercayai matanya. Serangan Undead Commander tidak seakurat ini saat melawan Thunder Cloud Tiger. Ketika ia menyerang, ia meninggalkan banyak ruang untuk bermanuver. Sekarang, bagaimanapun, Valen Win tidak bisa menemukan celah dalam serangan Great Lord. Melihat mata hijau berkilauan Panglima Undead, Valen Win tiba merasa seolah-olah dia telah dipermainkan. Komandan Mayat Hidup belum menggunakan kekuatan sebenarnya. Tidak, Ye Feng masih hidup, Rain menyatakan dengan tegas saat dia melihat 2 es di mana Si Feng berada. Itu tidak mungkin kan? Es itu menabraknya. Tidak mungkin dia masih hidup setelah kerusakan semacam itu, kata Autumn Goose ketika dia menatap Tou Full Rain dengan pandangan yang aneh. Dia tidak bisa memahami tekad hujan bijaksana. Lihatlah jendela status tim, Tou Full Rain menjelaskan. Apa? Bagaimana dia tidak terluka? Semua orang terkejut ketika mereka melihat jendela status tim. Seperti kata bijaksana Rain, Si Feng masih hidup. Bahkan, HP-nya penuh. Saat anggota tim bertanya-tanya apa yang terjadi, Komandan Mayat mulai bergerak dengan tangannya dengan cepat. Es ditembak dari tanah, satu demi satu. Tingkat serangan Great Lord jauh lebih cepat daripada saat melawan Thunder Cloud Tiger. Setelah beberapa saat, medan yang tandus awalnya telah berubah menjadi hutan es, namun gerakan Undead Commander tidak berhenti. Itu bahkan mulai mundur. Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Blue Bamboo bertanya, mengawasi bos dengan mata terbelalak. Yang bisa dia lihat adalah Komandan Mayat meluncurkan serangan acak, mengisi medan perang. Dia menolak untuk percaya bahwa bos yang begitu kuat tiba-tiba kehilangan akal. Sementara anggota tim lainnya ingin menjawab pertanyaan Blue Bamboo, mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Brother Ye Feng bertarung dengan Komandan Mayat Hidup. Hanya saja, mata kita tidak bisa melihatnya, Valen Win berkata dengan gelisah. Karena mereka relatif jauh, dia juga tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas. Namun, berdasarkan pada pergerakan Komandan Mayat Hidup, ia dapat mengatakan bahwa Tuan Besar bisa merasakan Si Feng. Aku mengerti, dia menggunakan Void Steps, Tou Full Rain menyatakan. Setelah mendengar penjelasan Valen Win, kesadaran menyadarinya. Void Steps adalah teknik gerak kaki yang hanya dipelajari oleh anggota inti Zero Wing. Itu juga teknik khusus dari Guild Leader Zero Wing, Black Flame. Namun, teknik gerak kaki yang maju ini rumit. Bahkan sekarang, dia bahkan tidak mengerti sebagian kecil dari teknik ini. Void Steps, penjelasan bijaksana Rain membingungkan para pemain dari Wind God Spear. Bahkan Autumn Goose merasa seolah-olah dia dan Rain bijaksana hidup di dunia yang berbeda. Bukankah dia yang memandu Tou Full Rain di masa lalu? Setelah itu, Tou Full Rain menjelaskan teknik gerak kaki sebaik mungkin. Apa? Anggota inti Zero Wing dapat mempelajari teknik canggih seperti itu? Anggota Wind God Spear terperangah. Bagi mereka, belajar teknik bertarung adalah mimpi. Mereka tidak memiliki akses ke pelatihan semacam itu. Namun, di Zero Wing, anggota inti persekutuan diberi kesempatan untuk mempelajari manuver yang begitu kuat. Anggota Wind God Spear tiba-tiba merasa iri pada Rain dan Blue Bamboo. Untuk memerangi maniak seperti mereka, tidak ada yang lebih menggoda daripada meningkatkan standar tempur mereka. Bahkan senjata dan peralatan legendaris tidak seberharga Void Steps menurut pendapat mereka. Lagi pula, senjata dan peralatan itu dari luar. Selama seseorang cukup kuat, cepat atau lambat mereka akan mendapatkan barang-barang ini. Namun, teknik bertarung adalah cerita yang berbeda. Ketika semua orang dari Wind God Spear mengagumi Rain dan Blue Bamboo yang bijaksana, Komandan Mayat diam-diam menggerakkan tangannya. Itu menghunuskan kedua pedang dari pinggang Hit dan tampaknya mengayunkan salah satu dari mereka di udara kosong. Ledakan.
Tiba-tiba, dentang logam pada logam bergema di seluruh medan perang. Gelombang kejut yang dihasilkan dari Fallen Wind dan yang lainnya dari jarak lebih dari 100 yard. Sementara itu, sesosok muncul di mana Komandan Mayat mengarahkan serangannya. Angka ini tak lain adalah Si Feng. Bukankah kekuatannya agak terlalu tinggi? Si Feng dalam hati terkejut. Dia telah menggunakan pari untuk memblokir serangan Komandan Mayat hidup. Meskipun dia tidak menerima kerusakan, lantai batu kokoh di bawahnya telah hancur. Kejutan akibatnya juga membuat tangannya mati rasa. Panglima Andit memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada level 50 yang harus dimiliki oleh Great Lord. Berdasarkan estimasi Si Feng, setidaknya memiliki kekuatan sebanyak Grand Lord. Untungnya, dia telah mengaktifkan kekuatan kegelapan sebelum melibatkan bos. Tanpa atribut yang dikuatkan, dia akan mati di lantai. Namun, ia telah mencapai tujuannya. Sekram, Si Feng kemudian meluncurkan Dragon Breath pada Komandan Mayat hidup. Seberkas cahaya perak melahap Tuan Agung. Terkejut, Komandan Mayat gagal untuk menghindari serangan dan menerima lebih dari minus 30.000 kerusakan. Selain itu, ia telah memicu efek knockback Dragon Breath, mendorong Komandan Mayat kembali 10 meter. Setelah itu, Si Feng mengambil Magic Scroll abu-abu keperakan dari tasnya. Begitu dia membuka gulir ajaib, aliran mana di sekitarnya membeku. Scroll Magic tingkat 3, Mana Seal? Bab 1003 judul lanjutan. Setelah melihat gulir ajaib tingkat 3 di tangan Si Feng, api hijau di mata Komandan Mayat berkobar. Jelas bisa merasakan ancaman dari Mana Seal saat mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Banyak es muncul di bawah kaki Si Feng cukup padat sehingga menghindarinya hampir mustahil. Namun, memprediksi langkahnya, Si Feng mengaktifkan Defensive Blade dan menangkis serangan. Dia kemudian mulai melantunkan mantra gulungan itu. Saat Si Feng menyelesaikan ayat terakhir, lebih dari selusin arai sihir perak kecil muncul di sekitar Komandan Mayat hidup, mengelilingi Dewa Agung. Meskipun Komandan Mayat hidup mencoba melarikan diri dari pengepungan, rantai perak melesat keluar dari susunan sihir yang mengikat Komandan Mayat hidup. Saat rantai semakin mengencang di sekitar Komandan Mayat hidup, medan dinginnya lenyap. Bergerak, Si Feng berteriak dalam obrolan tim. Mantra tier 3, Mana Seal, hanya bisa membungkam satu target. Meskipun pengaruhnya tidak akan bertahan lama melawan Dewa Agung, itu seharusnya bisa bertahan selama 4 atau 5 menit. Atas perintah Si Feng, semua orang tersentak dari linglung mereka. 9 orang yang memegang gulungan domain polar 9 bintang bergegas mengelilingi Komandan Mayat hidup sebelum mengaktifkan gulungan mereka secara bersamaan. Segera, mana di sekitarnya melonjak ke arah 9 orang ini, membentuk arai sihir ungu emas di bawah kaki masing-masing pemain. Raur, merasakan perubahan pertempuran, api di mata Komandan Mayat mengamuk. Itu berbalik ke arah caster terdekat. Kamu sudah terlambat, Si Feng tersenyum ketika dia mengarahkan Abyssal Blade ke Komandan Mayat hidup. Abyssal Beam, 9 rantai hitam pekat muncul dari tanah dan mengikat bos. Meskipun tuan besar untuk rantai seperti kertas, mereka masih berhasil menunda Komandan Mayat hidup. Saat singkat memungkinkan arai sihir untuk bergabung, membentuk penghalang sihir emas. Melihat domain kutub 9 bintang, Komandan Mayat merilis raungan marah. Namun, tidak peduli berapa banyak ia berjuang, atributnya menurun dengan cepat di bawah penindasan penghalang sihir. Dalam sekejap mata, HP maksimum Andit Commander telah jatuh dari 27 juta menjadi 12 juta. Atribut Tuan Agung telah berkurang lebih dari setengah. Bukankah arai sihir ini sedikit terlalu kuat? Para pemain ini hampir tidak bisa berkata apa-apa. Mereka telah melihat guild besar menggunakan arai sihir untuk menekan bos lapangan sebelumnya. Secara umum, arai sihir dasar dianggap relatif kuat jika bisa mengurangi atribut tuan besar sebesar 20%. Namun, domain kutub 9 bintang telah melemahkan Komandan Mayat lebih dari 50%. Selain itu, arai ajaib ini hanya membutuhkan 9 orang untuk mengaktifkannya. Dibandingkan dengan domain kutub 9 bintang, arai sihir yang mereka lihat sebelumnya hanyalah sampah. Meskipun tim mereka telah mengorbankan 9 anggota untuk mempertahankan arai sihir, Komandan Andit sekarang secara signifikan lebih lemah. Bahkan Shielded War prajurit bisa tank agung, belum lagi Guardian Knight Fallen Wind. Gunakan semua gulungan pemanggilan tingkat 2 kamu. Suruh makhluk yang dipanggil memanggil bos. Semua orang, serang dari samping. Si Feng buru-buru memerintah sambil menghindar dan memblokir serangan bos. Meskipun Panglima Andit telah kehilangan lebih dari setengah atributnya, ia masih memiliki kekuatan bangsawan besar. Bahkan setelah mengaktifkan skill Berserk, Si Feng menerima lebih dari minus 1000 kerusakan ketika dia memblokir serangan. Selain itu, ini adalah setelah dia mengalihkan sebagian kekuatan serangan.
Kalau tidak, dia akan mengambil lebih dari minus 2000 kerusakan. Kami menggunakan gulungan sekarang, bukankah itu boros? Beberapa anggota tim enggan. Berhenti bicara omong kosong dan gunakan mereka. Valen Win melotot ke anggota timnya. Beberapa mulai berpikir bahwa mereka bisa tenang. Namun, Valen Win tahu bahwa ini jauh dari benar. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Atribut dan keterampilan Komandan Andit memang kuat. Namun, apa yang membuat bos ini benar-benar kuat adalah standar tempurnya. Meskipun atribut Tuan Besar telah berkurang, atribut dasarnya masih jauh lebih tinggi dari para pemain. Itu lebih dari mampu mengandalkan tekniknya untuk membantai mereka. Setelah itu, 3 makhluk yang dipanggil Tier 2 dipanggil dan didakwa di Komandan Mayat Hidup. Meskipun ketiga makhluk yang dipanggil adalah dewa level 50, ketika mereka mencapai Komandan Mayat dan melancarkan serangan mereka, Komandan Mayat menghindari 2 dari mereka dengan mudah. Adapun yang ketiga, Komandan Mayat menghantam titik vitalnya dan mengirimnya terbang, melahap lebih dari 20.000 HP makhluk yang dipanggil secara instan. Rahang semua orang terjatuh. Mengapa masih begitu kuat? Autumn Goose sedikit terkejut. Tidak hanya 3 makhluk yang dipanggil gagal untuk merusak Komandan Mayat Hidup, tetapi salah satu dari mereka juga menerima kerusakan. Pada titik ini, dia mulai meragukan bahwa makhluk dipanggil mereka tuan. Meskipun ketiga makhluk yang dipanggil itu tidak menimbulkan kerusakan apapun, mereka sedikit memengaruhi tindakan Tuan Agung. Ini memberi Si Feng kesempatan untuk menyerang sendi Komandan Mayat Hidup, memberikan pukulan kritis. Minus 12,216. Tampaknya ini cukup efektif. Si Feng tersenyum ketika dia melihat kerusakan ini. Meskipun makhluk yang dipanggil tidak melakukan seperti yang dia harapkan, mereka masih meringankan bebannya. Selain itu, anggota tim lainnya membombardir Komandan Mayat Hidup, menghancurkan HP Tuan Agung. 80%, 70%, 60%. Serangan semua orang terorganisir dengan baik. Semakin mereka bertarung, semakin percaya diri mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika HP Andit Commander turun menjadi 30%, tawa jahat Tuan Besar bergema di telinga para pemain. Api hijau kemudian menutupi tubuhnya, dan rantai penyegel mana yang mengikatnya hancur, satu demi satu. Merasakan mana yang bocor dari tubuh Great Lord, semua orang bergidik. Field Chilling Andit Commander sekali lagi membanjiri medan perang. Sayangnya, Chilling Field juga lebih kuat dari sebelumnya. Atribut semua orang langsung turun 30%, meningkatkan jarak antara pemain dan monster di depan mereka. Berikan semua yang kamu punya. Valen Win tahu bahwa ini adalah momen penting. Segera, dia menggunakan kekuatan kehakiman Berserk Skill. Power of Judgment adalah skill Berserk yang unik bagi Guardian Knight. Setelah aktivasi, itu meningkatkan pertahanan pengguna sebesar 200% dan kekuatan dan daya tahan sebesar 100%. Namun, itu hanya berlangsung 90 detik dan memiliki cooldown 10 jam yang panjang. Anggota tim lainnya juga mengaktifkan keterampilan Berserk mereka, menggunakan kesempatan ini untuk menutup celah. Sayangnya, tindakan mereka menghasilkan efek minimal. Saat Komandan Andit dengan marah mengacungkan pedangnya, satu demi satu es meledak dari tanah. Dengan satu gelombang serangan, Tuan Besar telah merenggut nyawa. Para pemain yang mempertahankan 9 bintang Polar Domain juga menerima kerusakan splash. Tidak ada yang bisa mendekati Komandan Mayat Hidup. Pada saat ini, Si Feng mengaktifkan Wind Reader, menghindari serangan es Andit Commander ketika dia mengambil Tier 2 Magic Scrolls, mengaktifkannya dengan cepat. Berbeda dengan anggota tim lainnya, dia menggunakan pedang suci. Kerusakannya dengan Magic Scrolls 2 kali lipat melawan Dark Creatures. Ketika Scroll 2 Magic Tier diaktifkan, kerusakan mengerikan dalam puluhan ribu muncul di atas kepala Komandan Mayat Hidup. Sayangnya, Great Lord juga merenggut nyawa satu pemain demi satu. Pada saat Si Feng telah menggunakan semua Magic Scrolls Tier 2 yang Valen Win berikan padanya, Komandan Mayat Hidup hanya memiliki sekitar 1 juta HP tersisa. Namun, selain dari para anggota yang mempertahankan domain kutub 9 bintang dan Si Feng, hanya 4 pemain yang masih hidup. Keempat adalah Valen Win, Autumn Goose, Touh Full Rain, dan Blue Bamboo. Keempatnya hanya memiliki HP yang sangat sedikit. Jika bukan karena Blue Bamboo mengaktifkan Power of Darkness dan meningkatkan kapasitas penyembuhannya, mereka juga akan sudah lama menyerah pada serangan es. Tiba-tiba, kekuatan kegelapan Si Feng berakhir. Mungkin karena menyadari bahwa para pemain sudah kehabisan akal, Komandan Andit mulai melantunkan mantra. Sebuah arai sihir raksasa kemudian muncul di atas medan perang. Bukankah ini kutukan tingkat 3, neraka beku? Melihat arai sihir di udara dan merasakan kekuatannya, Si Feng langsung mengenali mantra Panglima Andit, ekspresinya menjadi gelap. Mengapa ia tahu kutukan tingkat 3?
Ketika Valenwin dan yang lainnya merasakan kekuatan arai sihir, mereka tahu bahwa mereka akan hancur. Si Feng kemudian melemparkan hati-hati ke angin saat dia mengaktifkan Power Heavenly Dragon dan Blade Liberation. Dia juga mengaktifkan serangan instan. Muncul di hadapan Komandan Mayat Hidup dan mengirimkan serangan dahsyat ke kepala pemimpin besar. Ledakan. Ketika seberkas cahaya biru menghantam, serangan itu menanamkan wajah Komandan Mayat ke lantai, menciptakan kawah kecil di bawahnya. Minus 126.718. Tidak hanya serangan Si Feng yang memicu efek Lightning Killing Ray, tetapi kerusakannya yang kuat juga telah mengganggu casting Great Lord. Namun, Si Feng masih jauh dari selesai. Garis demi garis cahaya biru melewati tubuh Komandan Andit yang jatuh. Meskipun Tuan Agung berusaha mempertahankan diri dengan esnya, lampu biru menghancurkan tombak yang beku. Pada saat strike instan berakhir, Komandan Mayat Hidup memiliki kurang dari 200.000 HP yang tersisa. Mati. Mengangkat Killing Ray tinggi-tinggi, Si Feng menggunakan Flame Burst pada Komandan Mayat yang rusak parah. 15 api yang menyilaukan melahap Komandan Mayat Hidup, membakarnya sampai tidak ada yang tersisa kecuali untuk baju zirah emasnya. Sistem, selamat, kamu telah membunuh yang abadi. Menghargai judul mahir, pembunuh roh. Bab 1004 Perawatan Bintang 4. Apakah sudah mati? Apakah dia benar-benar manusia? Dia benar-benar memberi Komandan Mayat pemukulan yang kejam? Semua orang menatap sisa-sisa abu Komandan Andit, heran. Komandan Andit terlalu kuat. Saat berada di dalam Chilling Field, tim telah dipaksa untuk berurusan dengan serangan es. Meskipun serangan yang ditujukan pada mereka tidak sekuat atau secepat serangan yang menargetkan Si Feng, satu kesalahan dapat menyebabkan kematian instan. Mereka juga tidak memiliki peluang untuk meluncurkan serangan mereka sendiri, karena telah mengambil semua yang mereka miliki untuk tetap hidup. Jika bukan karena serangan terus-menerus Si Feng pada Great Lord, tidak ada dari mereka yang akan selamat dari cobaan ini. Judul tingkat lanjut. Setelah menyarungkan pedangnya, Si Feng menatap pemberitahuan sistem di hadapannya karena terkejut. Dia berniat menyimpan sebagian kekuatannya untuk berurusan dengan tahap Trial of God berikut. Namun, dia tidak mengharapkan kutukan tier 3 dari Komandan Mayat Hidup. Jika dia membiarkan Komandan Mayat Hidup menyelesaikan mantra, situasinya tidak akan dapat ditebus. Oleh karena itu, tanpa pilihan lain, ia menggunakan Towofol Berserk, menderita periode panjang akibat negara yang lemah. Namun, sekarang, sepertinya layak membunuh Komandan Mayat dengan dua tangannya sendiri. Ada segala macam judul di domain dewa, dan judul yang berbeda memberikan efek yang berbeda. Judul juga dibagi ke dalam peringkat, dengan judul dasar di bagian bawah, diikuti oleh judul lanjutan, judul epik, dan judul legendaris. Bagi sebagian besar pemain domain dewa, mendapatkan bahkan judul dasar pun sangat sulit. Meski begitu, banyak pemain masih mencari mereka karena kenyamanan yang mereka tawarkan. Ambil judul Demon Hunter. Ini memberi Si Feng fasilitas dari seorang ningrat di kota-kota besar domain dewa. Ada juga judul seperti judul Tyrant dasar, yang meningkatkan kekuatan tempur pemain. Jika bahkan judul dasar memberikan efek yang bermanfaat, tidak perlu menyebutkan judul lanjutan. Hanya saja, mendapatkan judul tingkat lanjut jauh lebih sulit. Di masa lalu, banyak guild besar telah dengan sukarela menawarkan item epik dengan imbalan petunjuk yang mengarah ke judul lanjutan. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, salah satu dari 10 Grandmaster besar alkemis, Silent Wonder, hanya memperoleh posisi yang tak tergoyahkan karena judul canggih, Alchemy Inheritor. Selain dari manfaat kelas lifestyle, banyak pemain hanya berhasil menyelesaikan perubahan kelas tier 4 mereka karena judul lanjutan. Ketika Si Feng terjebak di puncak tier 3, ia juga mencari petunjuk tentang judul lanjutan. Sayangnya, dia tidak pernah menemukan apapun. Lagi pula, judul lanjutan tidak kalah langka dari item legendaris yang terfragmentasi. Sekarang dia baru saja mendapatkannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Setelah itu, Si Feng mengklik untuk memeriksa informasi Spirit Slayer. Spirit Slayer, judul lanjutan, bukti menaklukkan yang abadi. Ketika dilengkapi, judul ini menekan makhluk gelap terdekat. Semua makhluk gelap dalam jarak 200 yard akan takut pada pemegangnya, mencegah makhluk gelap yang lemah mendekat. Makhluk gelap dalam jarak 100 yard akan mengalami penurunan 20% pada atribut dasar mereka. Pemegang gelar juga akan menikmati perlakuan bintang 4 ketika berinteraksi dengan Adventurers Association. Judul yang luar biasa. Si Feng terengah-engah ketika dia selesai membaca pengantar judul. Tidak heran mengapa para ahli dari persekutuan besar sangat membutuhkan judul lanjutan. Efek penindasan Spirit Slayer terhadap makhluk kegelapan adalah satu hal, tetapi kenaikan posisi yang dinikmati oleh asosiasi petualang berada di atas.
Pentingnya asosiasi petualang bagi pemain sudah jelas. Mayoritas dari quest yang diterima pemain adalah dari Adventures Association. Ini terutama berlaku untuk pemain guild. Ketika para pemain menerima dan menyelesaikan lebih banyak pencarian dari asosiasi petualang, mereka mendapatkan reputasi lebih banyak dengan asosiasi. Hanya setelah mendapatkan 500 poin reputasi seseorang akan dianggap sebagai anggota resmi asosiasi petualang. Sebelum ini, pemain hanya anggota luar. Status mereka dengan asosiasi, dan cara mereka diperlakukan, rata-rata terbaik. Namun, setelah menjadi anggota resmi, pemain menerima manfaat yang jauh lebih banyak. Salah satu perubahan yang paling jelas adalah peringkat dari quest yang bisa mereka terima. Sebagai anggota luar, pemain biasanya terbatas pada pencarian dasar. Sangat jarang mereka menerima pencarian tingkat lanjut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin sulit suatu pencarian, semakin besar hasilnya. Setelah menjadi anggota resmi, pemain menerima banyak pencarian tingkat lanjut. Ini juga mengapa banyak pemain independen mampu mengelola di domain dewa relatif baik tanpa bergabung dengan persekutuan. Juga, setelah menjadi anggota resmi, para pemain mengaktifkan sistem peringkat bintang adventurer. Anggota resmi mulai di posisi 1 bintang. Hanya setelah menyelesaikan jumlah pencarian bintang 1 yang cukup mereka dapat menantang tes promosi untuk menjadi petualang bintang 2. Petualang 2 bintang adalah setara dengan anggota elit asosiasi adventurer. Tak perlu dikatakan, mereka menikmati jauh lebih banyak manfaat. Petualang bintang 3 setara dengan anggota inti, sementara petualang bintang 4 setara dengan wakil asosiasi-asosiasi cabang. Dan petualang bintang 5 setara dengan master asosiasi cabang di asosiasi petualang. Master asosiasi cabang adalah setara dengan pemimpin kuil cabang dan dewa perang kuil dewa di kota-kota besar NPC. Sementara itu, gelar Spirit Slayer memungkinkannya untuk menikmati posisi bintang 4 di asosiasi petualang. Di masa lalu, Si Feng yang paling jauh adalah status bintang 3. Setelah semua, mendapatkan promosi peringkat di asosiasi adventurer mengambil lebih dari menyelesaikan pencarian. Seseorang juga harus cukup kuat untuk lulus ujian asosiasi. Sekarang dia dianggap sebagai petualang bintang 4, bahkan bangsawan besar kota NPC harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia bahkan bisa memasuki istana dengan bebas. Si Feng terinspirasi, memikirkan rencana baru untuk masa depan. Meskipun ia tahu banyak rahasia domain dewa, mengungkap rahasia ini membutuhkan kedudukan yang cukup dan kondisi khusus. Sekarang dia memiliki gelar Spirit Slayer, dia bisa berbuat lebih banyak. Ketika pertempuran dengan Komandan Mayat berakhir, Blue Bamboo dan tabib lainnya mulai membangkitkan orang mati. Dalam Trial of God, pemain tidak akan dikirim keluar dari persidangan setelah kematian. Jika tidak ada penyembuh yang tersedia untuk menghidupkan kembali mereka, sistem akan respawn pada titik awal percobaan setelah 30 menit. Sementara Si Feng dengan hati-hati mempertimbangkan rencana masa depannya, Blue Bamboo berjalan mendekat dan bertanya dengan penuh semangat, "Kakak Ye Feng, kami sebagian besar sudah pulih. Haruskah kita mengaktifkan peti harta sekarang?" Sekarang setelah Guardian Boss mati, penghalang sihir yang melindungi peti harta karun 7 warna telah menghilang. Setelah perjuangan panjang untuk mengalahkan bos yang kuat, tim sangat ingin mengetahui apa yang ada di peti harta yang dijaga bos ini. Si Feng telah berkontribusi paling banyak pada kekalahan bos. Tim juga mengandalkan Si Feng untuk sampai sejauh ini. Oleh karena itu, kehormatan membuka peti harta karun jatuh ke Si Feng. Tidak ada yang tidak setuju dengan keputusan itu. Kalau begitu, aku akan membukanya, Si Feng tertawa. Pada kenyataannya, tidak masalah siapa yang membuka peti harta karun saat pengadilan Tuhan menguji mereka semua. Tidak seperti peti harta karun biasa, yang hanya menyediakan beberapa item yang diminta pemain untuk dibagikan. Peti harta karun di akhir setiap tahap menghargai setiap pemain berdasarkan kontribusi mereka. Setelah itu, Si Feng mendekati peti harta 7 warna dan perlahan-lahan mengangkat tutupnya. Cahaya keemasan lolos dari peti harta karun. Tablet batu 7 warna kemudian melayang dari dada. Saat kecemerlangan emas menghilang, kata-kata muncul di tablet setinggi 7 meter, 7 warna. Tablet ini akan mengevaluasi kinerja pemain di atas panggung. Semua orang menatap, terpesona, ketika nama pertama muncul di tablet batu. Ketua tim, Valen Win Evaluation, hadiah bereng, 1 buah kekuatan dasar, 1 buku penguasaan rahasia perak, dan 1 peti harta karun emas murni. Bab 1005 Artefak Ilahi. Omong kosong, seperti yang diharapkan dari komandan, semua orang terengah-engah ketika mereka melihat evaluasi pemimpin tim mereka. Terlepas dari kelangkaan peti harta karun emas murni, Secret Silver Mastery Book sendiri adalah harta yang diimpikan banyak ahli.
Pemain biasanya hanya memperoleh 8 poin penguasaan setiap 5 tingkat. Sementara itu, jika pemain ingin meningkatkan kerusakan senjata dasar mereka, mereka hanya bisa melakukannya dengan meningkatkan penguasaan senjata mereka. Namun, selain dari beberapa poin yang mereka peroleh ketika mereka naik level, ada sangat sedikit cara untuk mendapatkan poin penguasaan. Bahkan anggota Winged Spear, yang sering menerima segala macam pencarian berbahaya, hanya bisa mendapatkan 1 atau 2 poin penguasaan dari quest super rare atau quest unik atau dengan mendapatkan buku penguasaan perunggu jika mereka beruntung. Oleh karena itu, bahkan sekarang, mereka memiliki beberapa poin penguasaan. Hanya sedikit di antara tim petualang mereka yang telah mencapai standar advance 1, yang memungkinkan mereka untuk menangani kerusakan senjata 20% lebih banyak. Sementara itu, sebagian besar pemain level 35 tim hanya pada standar menengah. Jika penguasaan senjata mereka mencapai 150 poin, mereka akan mencapai standar Master Basic, meningkatkan kerusakan senjata mereka sebesar 30%. Buku Bronze Mastery disediakan di mana saja mulai dari 5 hingga 25 poin. Namun pada kenyataannya, sebagian besar buku hanya memberikan poin penguasaan dalam 1 digit. Sangat sedikit yang diberikan lebih dari 10 poin. Buku penguasaan rahasia perak memberi antara 20 dan 100 poin. Bahkan jika Valen Win tidak beruntung, dia harus mendapatkan setidaknya 30 poin. Jika dia beruntung, dia mungkin mendapatkan poin yang cukup untuk meningkatkan penguasaan senjatanya dari standar advance ke standar master basic, mendapatkan peningkatan 10% untuk kerusakannya. Komandan, apa efek buah kekuatan? Tanya Autumn Goose dengan penasaran. Melihat buah itu telah dimasukkan dengan buku penguasaan rahasia perak dan peti harta karun emas, seharusnya kira-kira sama berharganya dengan 2 item ini. Biarkan aku melihatnya, Valen Win saat dia membuka tasnya. Memeriksa pengantar buah kekuatan dasar, dia terkejut. Buah ini benar-benar dapat meningkatkan atribut kekuatan konsumennya secara permanen. Buah kekuatan dasar, setelah dikonsumsi, pemain mendapatkan secara permanen di mana saja dari 5 hingga 20 poin di atribut kekuatan. Maksimal 5 buah kekuatan dasar dapat dikonsumsi. Hadiah ini sangat luar biasa. Rahang semua orang menyentuh lantai ketika mereka melihat pengantar buah. Pemain tingkat 1 hanya memperoleh 8 poin atribut gratis dengan setiap level up. Setelah mengkonsumsi buah kekuatan dasar, seorang pemain bisa mendapatkan setidaknya 1 level atribut. Pandangan tim beralih kembali ke tablet mengambang, mengantisipasi memenuhi mata mereka. Si Feng juga sedikit terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hadiah peti harta karun 7 warna akan sebanyak ini. Selain itu hanya evaluasi B-Rank. Evaluasi sistem tidak cepat. Setelah nama Valen Win, evaluasi, dan hadiah ditampilkan, butuh beberapa saat sebelum nama orang berikutnya muncul. Evaluasi kematian angin, hadiah cereng, 1 buku penguasaan besi misterius, dan 1 peti harta karun rahasia perak. Evaluasi tembakan, hadiah cereng pas, 1 Mystery Iron Mastery Book, dan 1 Mysterious Iron Treasure Chest. Evaluasi musim gugur angsa, cereng hadiah luar biasa, 1 buku penguasaan besi misterius, dan 1 peti harta karun emas murni. Evaluasi hujan yang bijaksana, hadiah puncak cereng, 1 buah intelijen dasar, 1 buku penguasaan besi misterius, dan 1 peti harta karun emas murni. Sistem ini cukup teliti dalam evaluasinya. Mayoritas pemain tim hanya menerima evaluasi pas cereng. Di antara 20 pemain yang telah dievaluasi sejauh ini, hanya 2 yang menerima buah. Meskipun para pemain ini sedikit kecewa dengan evaluasi mereka masih menonton tablet batu. Saat ini, hanya evaluasi Si Feng yang belum diketahui. Namun, bahkan setelah waktu yang lama, sistem masih mengevaluasi kinerja. Dengan kinerja, dia harus mendapatkan evaluasi peringkat A paling tidak, kan? Itu dugaanku juga. Dia mungkin mendapatkan A rank excellent atau bahkan peak. Aku ingin tahu imbalan apa yang akan dia dapatkan. Jika hadiah untuk B rank adalah peti harta karun emas murni, hadiah untuk A pangkat harus menjadi peti harta karun emas gelap. Sejak aku mulai memainkan domain dewa, aku belum pernah melihat peti harta karun emas gelap. Aku telah mendengar bahwa peti harta karun emas hitam memiliki peluang berisi item epic. Jika aku memiliki item epic, aku bisa membual ke teman-teman aku di dunia nyata selama 1 tahun penuh. Petik 2. Semua orang menanti untuk melihat evaluasi dan hadiah Si Feng. Akhirnya, setelah 5 menit, tablet batu menampilkan nama Ye Feng. Ye Feng evaluasi, S-Rank Peak Reward, 1 buah pelangi, 1 buku penguasaan emas gelap, 1 peti harta karun, dan 1 buku keterampilan untuk tingkat 4 keterampilan pembunuh pasti, Chilling Field. S-Peak, apa?
Peti harta karun epik, aku benar-benar harus melihat epic treasure chest yang dikabarkan. Ini terlalu banyak untuk diambil hatiku. Imbalan yang diterima Si Feng membuat semua orang tercengang. Menurut pendapat mereka, evaluasi A rank sudah di luar jangkauan mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa kinerja Si Feng akan mendapatkan evaluasi peringkat S. Perbedaan antara kekuatan mereka benar-benar besar. Bahkan Si Feng sedikit terkejut. Dia telah mendengar evaluasi peringkat S sebelumnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan akan, suatu hari, mendapatkan evaluasi seperti itu. Apalagi ganjarannya melimpah. Skill book untuk Chilling Field sudah cukup untuk membuat gila pemain tier 4 dan tier 5 yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, keterampilan domain hanya bisa menampilkan potensi sebenarnya mereka di tier 4. Sementara itu, tarian domain skill fire telah belajar bahkan tidak dekat dengan tier 4. Itu hanya dianggap sebagai keterampilan domain setengah matang. Selain itu, Si Feng secara pribadi mengalami betapa kuatnya skill field chilling itu. Jika bukan karena Komandan Mayat Hidup menjadi Dewa Agung dan hanya mampu menampilkan standar kelas tier 3, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Ini adalah buah pelangi yang dikabarkan. Si Feng membuka tasnya untuk memeriksa ganjarannya, jantungnya berdebar kencang. Buah pelangi adalah seukuran apel. Namun, itu memancarkan cahaya 7 warna yang mempesona. Buahnya lembut seperti agar-agar. Hanya dengan memegangnya di tangannya, Si Feng bisa mencium aroma memabukkan dari buahnya. Buah pelangi adalah artefak ilahi dalam domain dewa. Itu jauh lebih langka dan lebih berharga daripada buah kehidupan yang legendaris. Itu adalah salah satu buah yang memberikan dorongan terbesar untuk atribut pemain. Si Feng hanya membaca tentang buah pelangi di buku. Dia belum pernah benar-benar melihatnya sebelumnya. Dia tidak pernah menganggap bahwa dia bisa mendapatkannya di pengadilan Tuhan. Buah pelangi, buah yang telah menyerap kekuatan Tuhan. Setelah konsumsi, pemain dapat memperoleh peningkatan permanen di mana saja antara 15 hingga 40 poin untuk semua atribut dasar dan atribut tersembunyi mereka. Keuntungan EXP juga akan meningkat 10%. Dan hukuman mati akan dikurangi 10%. Selain itu, buah pelangi dapat diberikan kepada NPC. Ketika dikonsumsi oleh NPC, buah akan secara signifikan meningkatkan atribut dan potensi pertumbuhannya. Maksimal 3 buah pelangi dapat dikonsumsi. Sungguh dorongan yang kuat, rahang Si Feng terbuka setelah dia membaca pengantar. Tidak heran mengapa buku-buku menyebutnya artefak ilahi.